Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hakim. Saya dari kelompok Tani Sekuat Kiki. Sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok Tani Sekuat Kiki. Ya, ini merupakan anggota dari uh, kelompok Tani Sekuat Kiki. Ada Heri Arianto, saya sendiri Muhammad Arif Hakim, kemudian ada Fukinka. Sini kami akan bahas function di PHP. Function adalah blok kode yang dapat digunakan kembali yang melakukan tugas tertentu di PHP. Fungsi digunakan untuk menyederhanakan dan menggoresir kode program agar lebih modular dan mudah dipelihara. Untuk membuat fungsi di PHP, kita menggunakan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsi parameter operasional dan blok kode. Contoh fungsi sederhana yaitu di bawah sini kami sudah memberikan contoh fungsi sederhana berupa function sub, kemudian kita buat kurung nama, kemudian di bawahnya ada issue, kemudian kita tulis halo dan dolar nama. Kemudian output yang akan kita gunakan itu sapa buka kurung Andi. Maka nanti outputnya akan berupa halo Andi. Penjelasannya, function kata kunci untuk mendeklarasikan fungsi seperti nama fungsi yang tadi kita buat itu dolar nama, maka uh, nanti kita akan mengoutputkannya itu nama kita yang akan ditampilkan. Kemudian fungsi dengan nilai kembali atau return. Contoh fungsi dengan return yaitu PHP. Ini merupakan codingan dari menggunakan return. Jadi fungsional kita jumlahkan, misal kita ingin mencari penjumlahan itu dolar A dengan dolar B, return dolar A ditambah dolar B, maka hasilnya itu misalkan kita masukkan nilai A nya itu 5 dan nilai 10-nya, nilai B nya itu 10, maka eh, outputnya akan menjumlahkan 5 ditambah 10 ini jadi hasilnya adalah 15. Fungsi dengan parameter default. Kita bisa memberikan nilai default pada parameter fungsi yang akan digunakan jika argumen tidak diberikan. Contoh parameter default seperti ini, yaitu kita menggunakan codingan yang seperti ini, dan di bawahnya merupakan output yang akan dihasilkan. Fungsi anonim. Fungsi anonim adalah fungsi yang tidak memiliki nama dan bisa disimpan dalam variabel. Contohnya yaitu seperti tampilan codingan yang kami sediakan di sini, yaitu function. Kita buat dolar, kemudian sapa sama dengan function, dan dolar lagi, kemudian nama. Jadi echo-nya halo, nama ini kita buat lagi di bawahnya, sapa, kita buat kurung, dan kita tuliskan nama yang akan kita masukkan. Nanti outputnya akan seperti ini, yaitu halo Andi. Array di PHP. Array adalah sebentar saya cas dulu agar tidak robek. Array di PHP. Array adalah tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel di PHP. Array dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, baik berupa nilai numerik maupun asosiatif. Dengan kunci membuat array adalah
ada dua cara untuk mendeklarasikan array di PHP, array numerik dan array asosiatif. Array numerik menggunakan indeks berupa angka default dimulai dari nol. Contohnya yaitu seperti di bawah ini. Ini contoh eh, menggunakan array pada apel, jeruk, enggak. Maka kita sub dari angka nol. Nol itu merupakan apa namanya kalimat pertama yaitu apel. Di sini apel. Kalau kita menggunakan angka satu maka akan muncul jeruk. Atau bisa juga menggunakan sintaks pendek seperti di bawah ini. Kita menggunakan cara yang sama tapi tidak menggunakan apa perintah array. Jadi ini tidak dimulai dari angka nol. Jadi dimulai dari angka iya, dimulai dari angka nol sama tetap jika kita input di sini angka nol maka outputnya akan berupa apel. Kalau jika kita input angka satu maka outputnya akan berupa jeruk. Array asosiatif. Array asosiatif menggunakan kunci key yang lebih deskriptif. Bisa berupa string ataupun angka. Contoh array asosiatif adalah seperti ini. Kasus menghitung nilai rata-rata dan menentukan status lulus. Langkah-langkah penyelesaian. Buat fungsi untuk menghitung rata-rata nilai. Menyimpan daftar nilai dalam array. Menggunakan array untuk menyimpan nama siswa dan nilai mereka. Menerapkan logika untuk menentukan status kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Menggunakan fungsi fetch untuk menampilkan hasil. Solusi dengan PHP. Ini merupakan codingan yang setelah saya cari di beberapa website AI. Saya menggunakan Fusion dan juga ada juga menggunakan Forge. Penjelasan kode, fungsi hitungan rata-rata, nilai. Fungsi ini menerima sebuah array yang berisi nilai-nilai siswa dan menghitung nilai rata-rata. Array extraction nilai digunakan untuk menjumlahkan sebuah nilai. Contoh nilai rata-rata hasil pembagian antara total nilai dan jumlah siswa. Fungsi cek lulusan. Fungsi ini menerapkan rata-rata nilai dan memberikan apakah nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75. Jika rata-rata 75, maka siswa dianggap lulus. Jika tidak, maka siswa dianggap tidak lulus. Array siswa. Array asosiatif ini menyimpan nama siswa sebagai kunci key. Nilai unjuk mereka sebagai array di dalamnya. Grouping dengan forge. Forge digunakan untuk iterasi melalui sistem siswa dan array. Kemudian untuk setiap siswa kita menghitung rata-rata nilai menggunakan fungsi hitung rata-rata dan menentukan status kelulusan menggunakan fungsi cek kelulusan. Hasilnya ditampilkan dengan menggunakan echo dan impress. Nilai digunakan untuk menampilkan nilai siswa dalam bentuk string yang dipisahkan oleh koma. Output yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Itu nama siswa, kemudian ada nilai rata-rata, dan nilainya status lulus atau tidaknya akan muncul. Ini merupakan soal latihan eh, beberapa soal latihan yaitu 1 sampai 4. Jadi ini saya sudah membuat soal 1 sampai 4 soal latihan beserta jawabannya. Terima kasih adalah presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.